Oke, sekarang kita akan melanjutkan yaitu di menu setup, bagian setup itu departemen. Menu departemen ini berguna untuk memisahkan antara departemen satu dengan yang lainnya yang ada di hotel. Mungkin departemen hotel, restoran, dan lain sebagainya. Untuk menambahkan yaitu tinggal klik tambah, lalu isi kode, nama, terus disimpan. Dan untuk menghapus, untuk mengedit juga seperti itu, seperti yang sudah saya terangkan di awal-awal. Tinggal edit namanya, simpan kalau ada perubahan. Terus untuk menghapus juga sama, yaitu tinggal pilih departemen lalu hapus. Dan apabila sudah terkait dengan yang lainnya maka tidak bisa dihapus. Ini sudah cukup jelas dan cukup mudah untuk dipelajari untuk yang menu ini. Selanjutnya yaitu jenis identitas, yaitu di menu ini diperuntukkan untuk mendata identitas yang digunakan untuk tamu dalam menginap, yang umum atau biasa, KTP, paspor, dan SIM. Mungkin untuk yang lainnya mungkin kartu pelajar atau kartu mahasiswa dan lainnya jika belum punya KTP atau paspor ataupun SIM. Untuk edit dan tambah, edit dan hapus caranya kurang lebih sama seperti yang awal-awal saya jelaskan. Terus selanjutnya itu perusahaan. Menu ini digunakan untuk mendata perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan hotel karena sudah menjadi langganan, jadi bisa dimasukkan di sini. Hal ini untuk mempermudah dalam penginputan tamu dan mungkin hal-hal yang berkaitan dengan diskon. Coba kita tambahkan. Di sini saya mencontohkan yaitu Pemda Rembang, Kabupaten Rembang, dengan apabila ada tamu dari Pemda maka akan mendapatkan diskon 10% misalnya. Lalu simpan. Otomatis nanti apabila pas check-in, bila dipilih perusahaan atau instansi ini maka otomatis tamu akan mendapatkan diskon 10%. Untuk edit dan hapus caranya kurang lebih sama dengan yang awal-awal saya terangkan. Selanjutnya yaitu kota, yaitu untuk memasukkan data kota atau kabupaten yang ada di Indonesia. Tapi untuk sebagian besar kota yang terdaftar di Indonesia sudah dimasukkan dalam database ini. Jika belum ditambahkan, Anda tinggal klik tambah, terus kota, provinsi, tinggal pilih nama kotanya, terus pilih provinsinya, terus pilih negaranya, terus simpan. Untuk edit juga gitu. Mungkin di sini pas saya memasukkan database mungkin ada kabupaten atau nama kota yang salah, mungkin bisa dikoreksi lewat edit. Setelah selesai klik simpan. Untuk hapus juga sama caranya, pilih, tinggal hapus. Jika sudah cukup, tutup. Selanjutnya yaitu provinsi. Semua provinsi saya rasa sudah saya masukkan, jadi jika mungkin ada yang terlewat bisa ditambahkan, caranya mudah. Dan ini seperti yang awal-awal tadi sudah saya jelaskan, untuk menambah, edit, dan hapus kurang lebih caranya sama. Untuk selanjutnya yaitu negara. Nah,
sebagian besar juga sudah saya masukkan negara-negara yang ada di dunia. Kalau ada pun yang terlewat bisa ditambahkan ataupun diedit jika ada kekurangan. Jika tidak perlu dihapus juga nggak apa-apa. Selanjutnya yaitu kunci transaksi. Menu ini berguna sekali untuk mengunci transaksi, sehingga setelah dilakukan tutup buku maka transaksi-transaksi yang sudah lewat tidak bisa diedit lagi. Adapun transaksi-transaksi yang bisa dikunci yaitu berkaitan accounting, keuangan, front desk, housekeeping, logistik, pembelian dan sebagainya. Beri aja centang jika ingin transaksi dikunci semua, maka dicentang semua. Dan ini pilih bulannya. Dengan memanfaatkan kunci transaksi ini, maka setelah dilakukan tutup buku, transaksi tidak bisa dirubah lagi. Dan apabila ingin merubah maka harus menghapus kunci transaksi ini. Menambahkan yaitu klik tambah, terus centang, kemudian simpan. Kalau mau mengedit, diedit. Terus untuk mau menghapus, dihapus. Jika sudah dilakukan kunci transaksi maka ini tidak bisa dihapus. Klik tutup. Kunci transaksi sangat bermanfaat sekali untuk melindungi data-data yang sudah dilakukan tutup buku sehingga tidak bisa diedit oleh karyawan ataupun pihak yang lain yang tidak terkait. Selanjutnya yaitu transaksi yang dihapus. Selanjutnya yaitu menu transaksi yang dihapus. Menu ini berguna untuk melihat transaksi check out maupun check in yang dihapus. User hapus yaitu user menghapus. Hal ini berguna untuk mengantisipasi jika ada karyawan yang menghapus transaksi padahal transaksi harusnya tidak dihapus, bisa dilacak lewat menu ini. Anda tinggal pilih filternya kalau yang check out ini mulai dari tanggal awal dan tanggal akhir, lalu klik filter. Jika kosong berarti tidak ada data check out yang dihapus. Selanjutnya yaitu check in. Jika muncul seperti ini, ada dihapus yaitu transaksi tanggal 11 bulan 10. Harusnya cukup sekian untuk transaksi yang dihapus. Selanjutnya yaitu manajemen user. Menu ini digunakan untuk mengelola user-user yang memakai aplikasi hotel. Misalkan front office memiliki kewenangan apa aja, tinggal dicentang di sini. Kalau menambahkan kewenangannya cuma tambah dan edit, maka yang hapus ini dihapus. Jadi nanti user atau karyawan hanya akan mempunyai kewenangan sesuai yang ditentukan di sini, yaitu jika user hanya bisa mengakses menu restoran dan bisa menambah dan mengedit aja. Caranya mudah untuk menambahkannya, yaitu Anda tinggal tambah, nanti tentukan username-nya, password, kode, diskon, hak diskon, terus ini karyawan, di karyawannya, nama karyawan,
yang sebelumnya sudah dimasukkan di daftar karyawan. Dan ini level penggunanya, level paling atas yaitu admin apa manajer mungkin atau pemilik hotel, dua mungkin bagian departemen dan di centang karaoke jika berhak mengakses menu karaoke, jika tidak dihilangkan. Untuk laporan hutang, laporan piutang, jika user diberi kewenangan maka akan bisa melihat laporan hutang atau piutang dari hotel. Kalau tidak, tinggal dihapus. Ini apakah bisa transaksi antar departemen? Klik centang apabila mempunyai kewenangan, jika tidak, hilangkan centangnya. Nah, selesai, klik simpan. Tombol salin ini berguna untuk menyalin, mungkin front office ada beberapa shift, mungkin 3 shift. Jadi untuk membuat user masing-masing kita tinggal menyalin dari front office yang sudah dibuat sebelumnya atau user yang sudah ada sebelumnya, mungkin dikopikan dari front office juga bisa. Ini jika sama hak-hak karyawan untuk mengakses fasilitas menu di software hotel. Setelah selesai, klik pilih, maka settingan dari user tersebut akan masuk di sini. Jika sudah selesai, klik simpan. Saya rasa cukup jelas dan bisa dipelajari lebih lanjut. Selanjutnya yaitu option. Di menu ini udah di setting sesuai dengan posnya masing-masing. Nomor penomoran udah otomatis. Kalau mau diedit silakan. Ini umum, ini bank credit card yang bank kerjasama untuk pembayaran ditentukan di sini. Ini short nomor kamar atau teks atau nama kamarnya. Ini untuk memasukkan PPN jual jika hotel memiliki penjualan, dan maka akan dimasukkan ini, bisa dimasukkan di sini, atau PPN beli bisa dimasukkan di sini. Untuk servis yaitu servis untuk setiap pelayanan apa dikenakan biaya atau enggak. Kalau tidak dikosongkan aja. Servis resto juga sama, jika dikenakan maka diisi dengan persentase. Include PPN dan servis yaitu apabila harga kamar sudah termasuk PPN dan servis. Jadi apabila ada servis ini diisi, maka terus PPN dicentang, ini maka akan terlihat di faktur. PPN di faktur ini centang, servis dicentang, edit jurnal otomatis, include PPN dicentang, maka akan otomatis nanti di struk atau di faktur akan tercantum PPN nya berapa step untuk harga kamarnya. Kalau tidak maka tinggal dihilangkan. Dan kombinasi ini bisa, settingan ini bisa dicoba-coba sendiri sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya faktur. Ini jika pilih faktur, jika pilih struk maka akan output dari faktur akan berubah menjadi struk yang kecil itu. Untuk restoran bisa ditentukan mau pakai struk atau faktur, jenis pesanan mau struk atau faktur. Servis diikutkan atau enggak,
cache drawer kalau ada, dan ini footer bawah stroke. Jika mau diganti silakan diganti. Ini otomatis report. Nah, ini berkaitan dengan report email atau report email. Ini settingnya di sini, dan HP tujuan untuk report SMS. Saya kira sudah jelas untuk menu option ini. Selanjutnya yaitu profile. Untuk kata tidak berfungsi ya apa-apa di sini. Hanya profile. Di sini bisa diisi profile dari masing-masing hotel sesuai data-data yang ada. Ini cukup gampang, jadi tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu reset. Menu ini digunakan untuk menghapus atau mereset hal-hal yang berkaitan dengan kategori, satuan, barang, dan sebagainya ini. Tapi ingat, untuk reset jangan sampai mereset akun sama header. Ini nanti karena akun atau header ini berkaitan dengan neraca yang sudah disetting di menu option. Jika pas instalasi ada transaksi-transaksi yang sudah ikut tercopy di database sebelumnya, maka tinggal dicentang transaksi apa saja yang akan dihapus. Selanjutnya kita tutup. Demikian dari penjelasan dari menu setup. Mungkin apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa diputar lagi videonya atau buka manual booknya, buku panduan yang saya sertakan.